Kalau bisa Mas Anies ngajak wakil presidennya itu dari kader NU. Nah, di situ. Ada semua kiai yang didatangi, semua pesannya mohon Mas Anies untuk memperoleh dukungan dari kami mohon wakil presidennya diusahakan dari kader NU. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Nah, oleh karena itu kita lakukan komunikasi. Sebelumnya juga ada yang komunikasi dengan Pak Mahfud MD, dengan Khofifah, dengan Caimin, ya, dengan Kiai Said Agil. Jeningnya cocok dengan yang mana, situasi hitung-hitungan kalkulasinya cocok dengan siapa, karena saya yakin setiap kader dari NU mempunyai kelebihan masing-masing. Ini pertanyaan sulit ya, tetapi kalau kita lihat politisi, ada banyak kriteria yang dipakai untuk menentukan siapa cawapres. Jangan lupa ya Tisa ya, 3 capres teratas ini elektabilitasnya tidak beda jauh. Artinya tidak ada calon pun yang dominan, dan karenanya cawapres menjadi sangat menentukan. Jadi salah satu yang akan menjadi faktor determinan kemenangan adalah apakah capres tepat atau tidak tepat memilih pendamping cawapres. Jadi kalau cawapresnya tepat, maka akan mengantarkan pada kemenangan. Lepas apakah capresnya punya chemistry atau tidak sama cawapresnya. Jadi ada banyak kriteria yang dipakai, ada kriteria elektoral, kriteria governability, kriteria chemistry. Pertama, dia mewakili suara NU. Dari suara-suara Nahdliyin itu paling tidak ya akan diambil oleh Khofifah. Yang kedua, itu suara-suara ibu-ibu, suara perempuan, suara emak-emak. Jangan lupa the power emak-emak itu berlaku dalam konteks pilpres, dalam konteks pileg juga. Bahkan saat ini partai politik gitu, di pilkada, tim-tim di caleg itu menggunakan emak-emak sebagai tim sukses. Bahkan ya para capres juga ketika menggunakan para relawan itu yang door to door ke masyarakat juga emak-emak itu perempuan gitu. Punya pemimpin partai, lalu kemudian berasal dari kalangan NU, itu masih belum dipilih atau dilirik oleh orang lain untuk menjadi wapres, kecuali mungkin Prabowo nantinya gitu. Nah, di sini ya, yang paling penting adalah kita lihat di sini, Khofifah menurut saya, saya harap saya tidak salah kali ini. Biasanya salah ya. Menurut saya, gitu, Khofifah adalah satu-satunya calon wakil presiden yang sangat diminati. Jadi Effendi Khoiri pintar juga dia orangnya ini, gitu. Dia duluan yang mengangkat, paling diminati. Nasdem ngotot cawapres harus dari NU, Demokrat barangkali bisa didengar Anies. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy ngotot meminta bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari Nahdlatul Ulama NU. Partai Demokrat menilai pernyataan Gus Coy itu sebagai sebuah aspirasi. Syahrial memastikan Partai Demokrat konsisten dengan piagam koalisi perubahan bahwa soal penentuan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan selaku baca pres. Bagi Demokrat, sesuai dengan arahan dari Mas Anies, saat ini koalisi fokus untuk menentukan strategi pemenangan baik di Pilpres maupun Pileg 2024 yang akan diikuti parpol koalisi, ujar Syahrial. Lebih lanjut, Demokrat juga memegang teguh informasi bahwa Anies sudah mengantongi nama capres koalisi perubahan. Hal itu sudah pula disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy mengungkapkan alasan pihaknya ngotot meminta bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari NU. Menurut Gus Coy, dalam beberapa hasil survei Anies tampak mengalami kelemahan di Jawa Timur, Jatim, dan Jawa Tengah, Jateng.
Anies tahu, kita tahu bahwa kelemahan Anies paling tidak dari hasil-hasil survei itu lemah di Jawa Timur dan lemah di Jawa Tengah, kata Gus Coy dalam sebuah diskusi yang digelar virtual pada Rabu 2 Agustus 2023. Karenanya, dia berpendapat bahwa tokoh NU merupakan kunci kemenangan Anies di Pilpres 2024 yang kita anggap bisa menambal kelemahan Anies, yaitu dari lingkungan Nahdlatul Ulama, kader dari Nahdlatul Ulama, ujar Gus Coy. Terlebih, Gus Coy menjelaskan bahwa daerah Jatim dan Jateng basisnya adalah kaum Nahdliyin. Oleh karena itu, cari figur siapa mereka. Nah, di sini karena mereka pada umumnya adalah basis Nahdliyin, maka figur Nahdliyin itu yang kita inginkan, tuturnya. Dia pun meminta 3 partai politik parpol pendukung Anies, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS legowo bahwa capres tak harus dari internal koalisi. 3 partai ini harus legowo, tidak harus dari 3 partai ini, PKS atau Demokrat, apalagi Nasdem, tidak, ungkapnya. Kendati demikian, dia menambahkan pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan capresnya. Nah, tapi apa yang terjadi akan datang kita tidak tahu karena semuanya sudah diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Silakan dipilih siapa saja, terserah, imbu Gus Coy. Adapun sejauh ini nama-nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga didorong sebagai cawapres Anies. Selain AHY, muncul pula nama Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Gus Dur, Yeni Wahid, Hovifah Indar Parawansa, Susi Pujastuti, dan Ahmad Heriawan (AHER). Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri atau Gus Coy ngotot meminta bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari Nahdlatul Ulama (NU). Partai Demokrat menilai pernyataan Gus Coy itu sebagai sebuah aspirasi. Syahrial memastikan Partai Demokrat konsisten dengan piagam Koalisi Perubahan bahwa soal penentuan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan selaku baca pres. Bagi Demokrat, sesuai dengan arahan dari Mas Anies, saat ini koalisi fokus untuk menentukan strategi pemenangan baik di Pilpres maupun Pileg 2024 yang akan diikuti parpol koalisi, ujar Syahrial. Lebih lanjut, Demokrat juga memegang teguh informasi bahwa Anies sudah mengantongi nama capres Koalisi Perubahan. Hal itu sudah pula disampaikan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri alias Gus Coy mengungkapkan alasan pihaknya ngotot meminta bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dari NU. Menurut Gus Coy, dalam beberapa hasil survei Anies tampak mengalami kelemahan di Jawa Timur, Jatim, dan Jawa Tengah, Jateng. Anies tahu, kita tahu bahwa kelemahan Anies paling tidak dari hasil-hasil survei itu lemah di Jawa Timur dan lemah di Jawa Tengah, kata Gus Coy dalam sebuah diskusi yang digelar virtual pada Rabu 2 Agustus 2023.